Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adila. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Indra Ramadona Harahap MA. Sesuai judul yang saya dapat yang berjudul Proses Bisnis dalam Siklus Penjualan Tunai. Baiklah, akan kita mulai sekarang. Bahkan sampai sekarang, penjualan masih tetap berperan paling penting di antara aktivitas lainnya. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba. Banyak faktor selain usaha promosi, termasuk segi pelayanan atau pemberian servis, harga yang cocok, juga bagian pemimpin perusahaan dapat mengikuti order penjualan yang masih luas atau terbuka. Maka aktivitas penjualan dapat dikronologikan: 1. Penerimaan pesanan, 2. Penegasan pesanan, 3. Pengiriman barang, 4. Pembuatan faktur, 5. Pembuatan laporan operasional penjualan. Prosedur penjualan adalah urutan-urutan sejak diterimanya pesanan dari pembeli pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Prosedur penjualan melibatkan dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Penjualan dapat dibagi ke dalam dua dalam pelaksanaannya, yaitu penjualan secara tunai. Prosedur penjualan tunai. 1. Prosedur order penjualan. 2. Prosedur penerimaan kas. 3. Prosedur penyerahan barang. 4. Prosedur pencatatan penjualan tunai. 5. Prosedur penyetoran kas ke bank. 6. Prosedur pencatatan penerimaan kas. 7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. 1. Faktur penjualan tunai atau FPT. 2. Pita register kas atau PRK. 3. Credit card sales slip. 4. Bill of lading. 5. Faktur penjualan COD. 6. Bukti store bank. Dan yang terakhir, rekap harga pokok penjualan. Siklus dalam pembelian tunai ada customer, bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian keuangan, dan pemimpin. Baiklah, customer melakukan order barang yang dikirim ke bagian penjualan, lalu mendapatkan bukti pembelian. Setelah diproses, customer akan mendapatkan kiriman barang dari bagian pengiriman. Barang yang diterima lalu dicek apakah sama dengan bukti pembelian. Jika cocok, customer akan menandatangani dan mengembalikan surat jalan dan bukti pembelian ke bagian pengiriman. Selanjutnya, bagian penjualan. Setelah menerima order barang dari customer, bagian penjualan membuat bukti pembelian yang dirangkap 3. Lembar pertama untuk customer, lembar kedua untuk bagian gudang, dan lembar ketiga untuk bagian keuangan. Dari bukti pembelian tersebut, bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap 3. Lembar pertama dan kedua untuk bagian pengiriman, dan lembar ketiga untuk bagian gudang. Dari bukti pembelian 1 dan 2 yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan rangkap 2. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke pimpinan. Selanjutnya, bagian gudang. Dari bukti pembelian yang diterima dari bagian penjualan, bagian gudang menyiapkan barang yang diorder. Barang tersebut dikirim ke bagian pengiriman. Bagian gudang juga menerima surat jalan dari bagian penjualan sebagai arsip. Bagian pengiriman. Setelah menerima bagian dari bagian gudang dan surat jalan dari bagian penjualan, lalu barang dikirim bersama surat jalan tersebut ke customer. Bukti pembelian dan surat jalan yang telah ditandatangani oleh customer diberikan ke bagian penjualan. Selanjutnya, bagian keuangan. Menerima bukti pembelian dari bagian penjualan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dirangkap 2. Yang pertama diberikan ke pemimpin dan lembar kedua untuk arsip. Dan yang terakhir, pemimpin. Pemimpin menerima laporan keuangan dari bagian keuangan dan laporan penjualan dari bagian penjualan sebagai arsip. Oke, baiklah.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar mengenai presentasi saya yang berjudul Proses Bisnis dalam Siklus Penjualan Tunai. Semoga penonton tidak merasa bosan, bosan sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.